Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin, hari pertama di tahun 2023. Hari Senin kadang-kadang ada yang bilang Senin malas. Hari yang paling malas untuk berangkat ke tempat kerja. Tapi saya kira sobat-sobatku sekalian, sobat-sobat peci miring, jangan malas. Hilangkan mitos bahwa hari Senin hari malas. Baiklah, saya akan membahas di tahun baru ini, jadi sekarang tanggal 2, tentang sebuah fenomena yang tersisa dari tahun 2022 kemarin. Jadi fenomena seorang Gus. Jadi sekarang itu banyak orang pengen dipanggil Gus. Ada Gus Tanto, ada Gus Nur, ada Gus Yakut, ada Gus. Secara tradisional Gus itu panggilan anak kiai. Jadi ini di masyarakat kita itu kalau seseorang dipanggil Gus itu memang menandakan ada semacam penghormatan, ada semacam kualitas atau harga dirinya meningkat. Jadi dan memang dia benar-benar anak kiai, oleh karena dipanggil Gus. Hanya belakangan ini ada fenomena seseorang yang menyematkan diri, nama depannya itu ada Gus. Dalam kasus ini itu Gus Nur Sugi Nur Raharja. Kalau ngikuti namanya sebenarnya harusnya dipanggil Gusu, karena kan nama depannya Sugi Nur Raharja atau Gus Sugi, tapi dia lebih suka dipanggil Gus Nur. Entah dia lebih suka atau nggak tahulah ceritanya dulu tuh gimana. Mungkin teman-teman sobat sekalian bisa lihat di beberapa video Gus Nur ini. Fenomena apa ya kok ada orang yang ingin dipanggil Gus ini? Dan secara lebih luas lagi saya akan berkomentar terhadap peristiwa yang dialami. Jadi hari-hari ini saat saya membuat video ini, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ini sedang ditahan karena ada dugaan soal undang-undang IT dan pencemaran nama, bukan pencemaran nama baik, tetapi menyalahgunakan istilah mubahalah menjadi sesuatu yang dipersepsikan menjadi salah. Jadi dia membimbing Bambang Tri, seorang yang sedang bermasalah dengan Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu menuduh atau menduga bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, dalam perkembangannya Gus Nur ini membimbing si Bambang Tri untuk bermubahalah. Bermubahalah itu artinya semacam sumpah. Jadi kalau ada sumpah pocong, ada sumpah apa, ini sumpah mubahalah. Dalam versi Gus Nur ini dianggap sebagai sumpah yang ada landasan hukum agamanya, kira-kira gitu. Walaupun dalam perkembangan barangkali ini masih debatable dan masih ada, ya saya kira tidak semua orang bisa melakukan sumpah mubahalah ini.
Singkatnya, Gus Nur membimbing Bambang Tri untuk bermubahalah terhadap Bapak Jokowi. Isi dari mubahalah, jika Pak Jokowi ternyata benar-benar menggunakan atau diduga memakai ijazah palsu, maka Pak Jokowi akan misalnya terkutuk seumur hidup, sial, atau keturunannya jatuh miskin, atau apalah, terserah itu sesuai dengan isi mubahalah yang dibuat. Dalam kasus ini sebaliknya, jika Bambang Tri yang menuduh itu ternyata salah, maka Bambang Tri dalam mubahalah itu disebutkan siap untuk celaka 7 keturunan, dimiskinkan hidupnya, dan seterusnya seperti yang menjadi materi mubahalah saat dibimbing oleh Gus Nur itu. Nah, disinilah sebenarnya fenomenanya. Kenapa kok di sini disebut fenomenanya? Ya, kita ini, saya minimal, saya kan umat Islam juga, punya pemahaman yang berbeda dengan Gus Nur dalam memahami soal mubahalah itu. Jadi mubahalah ini tidak bisa dipraktekkan semena-mena atau seenak udelnya, termasuk seenaknya si Sugi Nur Harja ini. Kenapa? Jadi jika seolah-olah mubahalah itu boleh dilakukan seperti itu, kesan yang saya peroleh adalah hebat banget berarti si Gus Nur ini. Ibaratnya bisa, kalau itu benar gitu ya, kemudian Jokowi cilaka, kemudian 7 turunannya cilaka, kan seolah-olah Gus Nur seperti apa, dalam tanda kutip, mohon maaf, seperti Tuhan juga kan, seperti wah, kekuasaannya unlimited gitu. Padahal mubahalah kan maksudnya nggak seperti itu, tidak semudah itu untuk diucapkan. Sebab kalau kita perhatikan, dikit-dikit Gus Nur itu ngajak mubahalah kepada siapapun orang yang dianggap berlawanan dengan dia, kan cilaka kalau seperti itu. Orang kan bisa saja menjadi takut kalau imannya belum tinggi. Nah, kira-kira di situ. Disinilah saya kira ada kesalahan pemahaman, dan agama kan nggak bisa dibawa seperti ini. Dan mohon maaf, saya lama-lama juga punya definisi tertentu terhadap orang yang mengaku pendai atau juru dakwah. Tapi setelah saya perhatikan, itu justru seperti benalu bagi juru dakwah itu. Artinya boleh dibilang namanya benalu berarti dia kan hanya nempel, numpang di dalam kehidupan orang lain. Atau kalau pohon benalu itu, dia mengganggu tumbuh kembangnya apa yang dia tempel itu. Nah, dalam kasus ini saya menyebut benalu dakwah karena jalan dakwah ini menjadi kacau, menjadi terganggu, menjadi terkotori oleh para benalu atau dai-dai yang menjadi benalu ini. Artinya dia hidup, mendapat kehidupan atau numpang hidup menjadi juru dakwah, tetapi salah jalan gitu. Dan disinilah saya kira kita boleh menyebut apa, kotoran-kotoran yang harus disingkirkan. Kalau benalu di pohon ya harus kita buang. Nah, tetapi kalau benalu juru dakwah bagaimana ini? Kan kesannya kita menyebut seolah-olah dia baik, seolah-olah dia berdakwah, padahal sebenarnya kan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan agama
Tuhan ini. Inilah saya kira yang menjadi fenomena, dan kalau akhirnya kemudian dia dituduh penista agama, ya saya kira tidak terlalu salah. Artinya bisa diduga ada benarnya. Kenapa? Karena mengajarkan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada kesepakatan para ulama, setidak-tidaknya ulama di Indonesia. Buktinya MUI ketika dimintai semacam fatwa atau apa, tidak mau mengeluarkan soal mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri ini. Jadi fenomena Gus Nur menurut saya adalah fenomena yang ada kaitan dengan masalah juru dakwah yang benalu atau benalu juru dakwah. Seorang dai yang benalu, artinya kita tidak tahu persis apakah dia benar-benar juru dakwah, kan nggak tahu kita sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya. Jangan-jangan hanya mencari dalam tanda kutip popularitas, mencari kekayaan dari jalan dakwah. Kalau ini yang terjadi, saya sebagai seorang muslim juga merasa terganggu dengan perilaku-perilaku seperti yang dilakukan oleh para benalu-benalu dakwah itu sendiri. Dan memang agak susah ya, misalnya mau membersihkan itu memang agak susah. Sama dengan benalu yang ada di pohon itu kan juga begitu, susah juga diberesin gitu. Kecuali mungkin ada undang-undang atau ada peraturan dari kalangan ulama, hei para benalu, kalian jangan numpang hidup ya di jalur dakwah ini. Tapi ya susah juga sekali lagi, apalagi di negeri semacam Indonesia yang sangat luas, beragam kepercayaan dan keyakinan. Bahkan dalam satu agama pun kan ada bermacam-macam aliran atau faksi yang bisa jadi itu saling menyalahkan atau saling kira-kira gitu. Jadi fenomena Gus Nur ini adalah fenomena benalu di dalam jalan dakwah. Bahwa ada orang yang mengeluh-elukan, ada jamaah yang membangga-banggakan, ya karena mungkin karena cara berkomunikasi Gus Nur cukup bagus, cara dalam tanda kutip teriak-teriak jihadnya keren. Ya maklum lah, kan memang sebelumnya dia tukang obat, jadi ya wajar kalau pandai berkomunikasi, pandai menyampaikan sesuatu. Tapi sayang, apa yang disampaikan mungkin belum sepenuhnya benar karena dia bukan dari kalangan yang belajar agama secara baik dan benar. Dan memang kenyataannya dalam berbagai kesempatan kan banyak juga kesalahan yang disampaikan yang seharusnya tidak terjadi oleh seorang yang memang seorang juru dai atau seorang pendakwah. Jadi saran saya, kalau memang ingin berdakwah yang benar, ya belajarlah dulu kepada orang yang atau di pesantren atau di sekolah-sekolah Islam atau apa. Jangan kemudian main percaya diri, main itu kan merusak jalan dakwah itu. Ingat, dakwah itu adalah hal yang baik. Jangan dikotori oleh keinginan, misalnya popularitas, politik, ekonomi, dan lain-lain. Saya kira itu fenomena seorang Gus Nur. Jadi dari sisi nama saja ini sudah bermasalah.
menggunakan nama Gus di dalam tradisi anak kiai, padahal Gus Sugi Nur Harja bukan anak kiai. Yang kedua, jalan yang dia gunakan mengaku sebagai pendakwah itu juga menurut saya kurang pas, karena secara keilmuan belum cukup umur belum cukup ilmu untuk berdakwah. Dan apalagi kalau belakangan kemudian dikait-kaitkan dengan kritiknya terhadap penguasa yang berapi-api, dan tapi mengatasnamakan seorang juru dakwah mengkritik penguasa. Tetapi saya kira ini nanti jadi klaim bahwa kiai-kiai jangan-jangan diberlakukan sama seperti Gus Nur. Sangat tidak imbang, sangat tidak apple to apple. Dan ini dampaknya berbahaya banget kalau akhirnya banyak juru dakwah yang asli kemudian banyak dilarang gara-gara perilaku para benalu dakwah ini, benalu dai ini. Itu saja fenomena Gus Nur. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.